Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Marsius Gaibu. Oke, sebelum kita masuk dalam video, jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas dimensi yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur hal tersebut, yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengadilan atau pengawasan. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam perorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi bisa tercapai. Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun orang yang mengatur, merumuskan dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen disebut manajer. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lian Li, manajemen adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan. Ricky W. Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Mary Parker Follett, manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini dapat diartikan sebagai fungsi seorang manajer yang mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Frederick Winslow Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Tujuan manajemen yang pertama, melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi, yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. Yang kedua, mengatur dan menjaga kesehatan emosi atau personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. Yang ketiga, mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada dan sebagainya. Kepemimpinan adalah cara-cara pemimpin memengaruhi, mengajak, meyakinkan, mengatur, dan memperdayakan orang-orang yang dipimpin untuk memahami, menyikapi, dan memiliki visi dan misi bersama sehingga seluruh jajaran digetarkan dan digerakkan untuk ikut serta memberikan apa yang terbaik bagi terwujudnya visi dan misi bersama atas dasar falsafah dan sistem nilai yang dianut. Gereja ada dan menata dirinya untuk dunia, untuk kesaksian dan pelayanan kepada dunia. Inilah yang dikenal dengan tritugas panggilan gereja, yaitu koinonia atau bersekutu, marturia bersaksi, dan diakonia atau melayani.
Ketiga tugas panggilan ini dilakukan supaya gereja dapat bertumbuh, baik secara kualitas atau kedewasaan iman anggota jemaat, maupun secara kuantitas atau pertambahan jumlah anggota dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan untuk terus bersaksi dan melayani. Dunia kepemimpinan dalam organisasi gereja sangat dibutuhkan karena adanya kebutuhan pertumbuhan gereja dalam melaksanakan tugas panggilannya. Di dalam gereja, Allah sendirilah yang menjadi pusat semua pemimpin. Segala kuasa ada di tangan Dia, yaitu Yesus Kristus yang kepadanya telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Dan karena itu semua pemimpin tidak boleh mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, melainkan mendasarkan diri pada kuasa atau otoritas diri Allah. Allah sendiri yang memanggil dan memilih semua pemimpin dalam gereja menjadi pelayan-pelayan. Dalam Roma 12 ayatnya ke-4 hingga 8, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-28 dan ke-30, Efesus 4 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16. Untuk membangun persekutuan jemaat, kita menerima panggilan dan pilihan untuk sebagai karisma atau karunia talenta, dan bukan kapasitas atau karena kompetensi pribadi kita. Oleh sebab itu, para pemimpin harus memimpin dengan rendah hati, seperti hambanya yang melayani. Pada Markus 10 ayatnya yang ke-43 dan 44. Siapakah pemimpin dalam gereja? Tidak lain daripada Yesus Kristus, kepala gereja. Kuasa dan otoritas mutlak dalam gereja adalah Allah. Secara mutlak, Allah adalah otoritas tunggal dalam gereja. Menurut Eka Dharma Putra, God is the leader, not merely a leader. Pemimpin adalah gereja, adalah hamba-hamba yang diberikan otoritas untuk melayani dengan wibawa Kristus. 2 Korintus 13 ayat yang ke-10. Dan bandingkan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Itu sebabnya para pemimpin dalam gereja disebut sebagai pelayan-pelayan. Sebab tugas pokok mereka adalah memperlengkapi warga gereja untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, para pemimpin harus menyadari bahwa mereka bukan penguasa dalam gereja, melainkan pelayan-pelayan yang lebih berperan sebagai motivator, fasilitator, moderator, dan koordinator dalam pengelolaan organisasi gereja. Itu berarti tidak ada struktur kepemimpinan yang bersifat hierarkis, melainkan representatif. Dalam hal ini, pemimpin dipandang selaku orang-orang dipanggil oleh Yesus Kristus pada Efesus 4 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16 untuk memperlengkapi warga mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Karena para pemimpin adalah orang-orang terpanggil, maka di dalam gereja sebenarnya tidak ada istilah karir, karena para pelayan adalah orang-orang yang memenuhi panggilan. Mereka bukan orang-orang yang mengejar profesi, melainkan orang-orang yang melakoni pelayanan. Pemahaman ini berlaku bukan hanya untuk pendeta, penatua, dan syahmas, tetapi juga untuk mereka yang bekerja selaku pengurus apapun dan pengerja di dalam gereja. Mereka memahami dirinya sebagai pelayan-pelayan dalam keseluruhan pelayanan gereja. Pemimpin dalam gereja harus menerapkan otoritas dan kekuasaan dari Allah, bukan otoritas dan kekuasaan dari diri pelayanan. Demikian, terima kasih.